Kita di sini tidak semata untuk merayakan kehilangan. Sebab kehilangan tak akan pernah tergantikan. Kita juga bukan sedang merawat dendam. Sebab kita tahu, dendam tak ubahnya duri-duri kaktus yang menancap ke dalam, bukan mencuat keluar. Kita di sini bukan orang yang gagal move on, yang tenggelam habis-habisan dalam kubangan masa silam. Kamisan justru adalah sebuah proyek masa depan, agar segala yang buruk di masa lalu tidak terjadi lagi. Agar anak cucu kita tidak lagi menjadi korban kekerasan, agar tidak ada lagi Munir berikutnya, atau Wiji Tukul selanjutnya. Republik ini lahir karena semua orang tahu betapa pahitnya tertindas. Republik ini lahir karena tidak ada orang yang sudi terus-menerus diinjak. Bahkan Saijah, pemuda ingusan dalam cerita Max Havelaar, akhirnya melawan karena kambingnya dirampas Ki Demang. Republik ini lahir karena rindu yang tak tertahankan kepada keadilan. Itulah utopia Indonesia. Sore ini, juga sore-sore yang lain, pada kami sepanjang 10 tahun terakhir, orang-orang tetap berdiri di sini, tidak lain dan tidak bukan, untuk menjaga agar utopia itu tetap menyala, dan agar keadilan tidak berakhir sebagai nostalgia. Tapi sedihnya, Republik ini malah menjadi panggung terjadinya kekerasan-kekerasan yang baru. Menjadi kuil penindasan-penindasan yang lain. Peristiwa 48, 65, 98, penembakan Petrus, Santa Cruz, Talangsari, Priok, Semanggi, Dom di Aceh, operasi militer di Papua, konflik di Poso, Ambon, Kalimantan, Wiji Tukul, Munir, dan jutaan yang lain. Kekerasan atas nama keamanan, pembantaian atas nama kejayaan NKRI, bukan seperti itu kerinduan yang dulu melahirkan Republik ini. Sama sekali bukan. Itu bukan nasionalisme, melainkan malpraktik nasionalisme. Orang-orang yang berdiri setiap Kamis sore adalah orang-orang yang sedang berusaha agar Republik tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Orang-orang yang berdiri di sini setiap Kamis sore dalam 10 tahun terakhir adalah mereka yang ingin melawan impunitas. Kita sedang menghadapi impunitas yang diberikan diam-diam. Secara resmi negara memang tidak pernah memberikan impunitas, tapi kita semua tahu impunitas sedang dan sudah berjalan. Dikatakan atau tidak dikatakan, pada praktiknya impunitas sudah berlaku. Inilah yang disebut auto amnesti, amnesti otomatis. Pengampunan tanpa cap resmi adalah amnesti ilegal. Kita berdiri di sini untuk menampik impunitas, untuk menolak impunitas. Sebab impunitas bukan sekadar kejahatan. Impunitas justru melampaui kejahatan karena memungkinkan kejahatan yang sama, juga kejahatan yang baru, muncul dan berulang-ulang. Lagi dan lagi. Dengan mengampuni kejahatan secara diam-diam, maka impunitas sesungguhnya memungkinkan para penjahat tetap ada. Bukan hanya kita yang ada di sini yang berlipat ganda, mereka pun berlipat ganda. Impunitas bukan barang yang murah. Impunitas bukanlah kacang goreng yang dapat dibeli eceran di pinggir-pinggir jalan. Impunitas bukan milik maling-maling kelas coro, pencopet-pencopet di terminal, atau orang-orang kecil seperti Zoya yang dibakar di Bekasi tanpa sanggup membela diri. Impunitas adalah barang yang sangat mahal dan mewah. Impunitas adalah milik penjahat-penjahat besar. Impunitas adalah antinomi demokrasi karena memungkinkan para penguasa di masa lalu tetap berkuasa di masa kini dan masa mendatang. Melalui impunitas, orang-orang lama sedang memastikan bahwa yang istimewa tetaplah mereka-mereka juga. Melalui impunitas, siapapun yang berkuasa, entah tukang kayu atau tukang tahu, ia akan tetap berada dalam kendali orang-orang yang lama. Impunitas pada awal dan pada akhirnya adalah siasat politik untuk memastikan yang kalah tetap kalah dan yang berkuasa tetap berkuasa. Hari-hari belakangan ini kita semakin akrab dengan pernyataan rakyat tidak butuh HAM karena rakyat lebih butuh sembako. Sering kita dengar bahwa orang-orang yang sudah mati dan hilang jangan menghalangi upaya memperbaiki masa depan. Mengurus 200 juta rakyat dianggap lebih mendesak ketimbang mencari korban penculikan, lebih penting daripada mengadili penjahat kemanusiaan. Kita sebaiknya tidak boleh percaya dengan propaganda macam itu. Kita tidak boleh percaya dengan khotbah
Sebab siapapun tak bisa berbusa-busa bicara tentang pendidikan dan layanan kesehatan jika untuk soal mendasar saja tak sudi memenuhi. Untuk apa imunisasi gratis jika setelah dewasa nyawa seorang anak bisa diambil dengan percuma? Untuk apa pendidikan gratis jika setelah seseorang anak itu menjadi cerdas lantas bisa diculik seenaknya? Untuk apa lapangan kerja jika setelah bersusah payah dan bertungkus lumus membangun rumah, akhirnya toh harus terusir hanya karena keyakinan yang berbeda? HAM bukanlah konsep, HAM bukanlah definisi. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang tercinta karena kekerasan negara, HAM bukanlah pasal-pasal dalam konstitusi atau kalimat-kalimat indah dalam sebaik puisi. Bagi mereka, HAM adalah persoalan konkret sehari-hari. HAM sama pentingnya dengan butir-butir nasi yang kita makan setiap hari. HAM adalah ketika bangun pagi dan mendapati kamar si bungsu masih kosong tak berpenghuni. HAM adalah isak sedih dalam hati saat menatap foto suami yang sudah mati. HAM adalah mulut yang diam terkunci tiap kali ada seorang anak bertanya, "Ibu, kapan Bapak pulang?" Hilangnya boleh tahun 75, boleh tahun 65 atau tahun 98, tapi nyerinya bisa datang kapan saja. Karena untuk cinta yang dalam, kehilangan akan selalu aktual. Karena untuk rindu yang menaun, kehilangan tak akan pernah basi. Jika memang hanya mengingat yang bisa kita lakukan, maka kita akan terus mengingat. Sebab mengingat adalah tanda bahwa rasa sakit tak bisa punah oleh waktu. Jika memang hanya mengenang yang bisa kita lakukan, maka kita akan terus mengenang. Sebab mengenang adalah bukti bahwa korban bukan semata angka dan statistika. Jika hanya berdiri setiap Kamis yang bisa kita lakukan, maka kita akan terus berdiri. Sebab berdiri adalah bukti bahwa kita masih ada, agar keadilan tak berakhir hanya sebagai nostalgia. Terima kasih.